Merdeka tetapi terikat. Oke, shalom. Dan saya share screen ini pada kita semua di hari ini. Merdeka tetapi terikat. Ini tema yang seolah bertolak belakang. Tetapi itulah keadaan yang perlu kita bahas kesempatan ini. Saya ingin kita melihat di sini tentang tema ini. Saya ajukan pertanyaan seperti ini. Apa itu merdeka? Kita merdeka dari apa? Apa itu terikat? Kita terikat dengan apa? Itu yang perlu menjadi perenungan kita, diskusi kita di kesempatan ini, bahkan menjadi rekaman yang berharga untuk juga semua orang yang bisa menyaksikan di YouTube rekaman ini, yang menjadi berkat bagi semuanya. Pertanyaan berikutnya, apa kita benar-benar merdeka? Apa dan siapa memerdekakan kita? Seperti itu. Lalu di sini disebutkan bahwa apa yang mengikat kita setelah kita merdeka dan apa kita mau terikat. Saya beri satu ilustrasi gambaran di sini yang seperti ini. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Yesus jadi manusia, dibuat menjadi dosa untuk membawa kita keluar dari kegelapan yang Tuhan rindukan. Kita mesti pindah. Ya, di sini. Jadi Tuhan bawa kita keluar untuk kita menuju ke tempat kerajaan anaknya kasih. Di sanalah kita akan diikat dengan hukumnya Allah. Itu maksudnya. Jadi kita tidak diikat dengan dosa, tapi terikat seperti Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah, dia ikat, dan Abraham ingin membunuh Ishak ini, tapi malaikat Tuhan berkata, jangan apa-apakan, karena aku tahu engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu, maka inilah yang disebutkan bahwa kita dipindahkan untuk kita terikat dengan aturan-aturan kerajaan surga. Jadi kalau kebebasan sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan, tapi kebebasan yang boleh katakan bisa ngaur, kebebasan seperti itu. Karena ada 5 dosa yang mengikat Israel sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Itu berkata bahwa pertama penyembahan berhala, kedua pesta pora, ketiga hawa nafsu, yang keempat mencobai Tuhan, yang kelima bersungut-sungut. Ini yang membuat mereka tidak bisa sampai. Jadi oleh anugerah Tuhan, Tuhan pindahkan kita. Kita lihat pengertian merdeka. Merdeka dalam bahasa Ibrani sebagai kofio. Kosi ini artinya kita bebas dan gratis. Merdeka berbahasa Greka disebut sebagai eleuteros, artinya bebas, bukan budak dan tidak terkendali. Jadi kita sebebas diberi Tuhan kebebasan, ya, di mana kita akan mengerti kebebasan sejati yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dari asal kata erkomai artinya tidak terkendali untuk pergi pada kesenangan sebagai warga negara dibebaskan dari suatu kewajiban. Itu sebagai pengertian kita merdeka dari semua namanya berbau dosa, kejahatan, kegelapan. Selanjutnya kalau kita merdeka dalam bahasa Ibrani artinya bebas, gratis. Merdeka, ya, diulangi lagi bahwa bebas bukan berarti budak, kita terkendali, dibebaskan. Asal dari ilmu artinya kita tidak terkendali, pergi kesenangan sebagai warga negara. Sinonimnya apa merdeka? Itu bebas, berdiri sendiri, ya, berpalang, berlapang-lapang, lalu independen, ya, langgas, leluasa, mandiri, otonom,
ya sesuka hati, lepas lolos, ya los, ya itulah sebagai kata sinonim dari kata merdeka. Pengertian terikat bahasa Yunani adalah sebagai kata deho, artinya mengikat, ya mengikat dengan cara memaksa supaya tetap seperti itu. Ya, berapa waktu lalu Tuhan taruh duri dalam daging, Paulus dipaksa untuk taat pada panggilan Tuhan. Tidak boleh gugur di tengah jalan. Kita akan lihat sini, kata sini yang terikat yaitu tawanan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22, Paulus berkata bahwa sekarang aku bertawanan roh pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Itu yang disebut sebagai kita ditawan, diikat oleh roh untuk maksud ilahi. Jadi kita tidak bisa bebasnya bergerak. Oh, saya merdeka, Roh Kudus tidak boleh pengaruhi saya, tidak boleh memimpin saya. Itu sudah salah. Makanya disebutnya kita merdeka dan terikat oleh kuasa Roh Kudus. Tuntunan firman Tuhan. Ya, sinonim dari kata terikat adalah terbalut, terbebat, terbelenggu, terbelit, ya, terbekas, terjalin, terkait, dan juga terbebat dan tertambat, tertawan, ya, terkongkong, dan juga terkujut, ya, terkurung dan terlilit, ya, terpaut, ya, terpikat, dan juga tersaur dan tersekat serta tersimpul. Inilah disebut sebagai kata sinonim dari kata yang disebut kata terikat. Sehingga mengapa kita merdeka tapi terikat? Setiap orang pasti terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita dipanggil Tuhan bertobat, Tuhan pasti ada janji dengan pribadi kita masing-masing. Seperti dalam Alkitab, Abraham dipanggil dan terikat dengan janjinya. Ya, janji dengan Tuhan. Dan juga Nuh dipanggil, juga ada Daud dipanggil, ada perjanjian. Saul atau Paulus dipanggil, ada perjanjian. Kita pun pribadi pasti ada perjanjian. Perjanjian itulah yang mengikat hidup kita. Yang kedua, disebutkan setiap orang pasti terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dalam kata Yunani sebagai diatheke, artinya dua pihak, disebut juga sebagai wasiat. Kata Ibrani berit berarti persetujuan antara dua belah pihak. Ya, sehingga istilahnya berkata setiap musim ada orangnya dan setiap orang ada musimnya. Ya, para pendahulu kita, pahlawan iman, rasul-rasul, Tuhan Yesus sudah pergi menetap bersama Tuhan di zaman mereka. Ya, di zaman ini kita yang masih bernapas ini, ya, di sini. Jadi kalau kita melihat bahwa kita terikat dengan wasiat dari Tuhan, mari lakukan dengan segenap hati. Lalu perjanjian dengan Tuhan, Abraham pamannya, dengan umat Israel, ya, pembaruan perjanjian dengan penumpahan darah Kristus di atas Golgota, terjadi perjanjian baru. Dalam Yeremia 31 ayat 31 firman Tuhan berkata, perjanjian baru bahwa Tuhan menulis Taurat di akal budi mereka. Dan mereka Israel menjadi umatku dan aku menjadi Tuhan, tetapi mereka telah mengingkari. Maka Tuhan membuat perjanjian baru, ya, kepada kita semua. Tuhan tulis firman di akal budi kita. Ini ayat-ayatnya yang ditampilkan oleh Alkitab. Dalam Ibrani 7 ayat 22, pasal 8 ayat 6 sampai 13, 9 ayat 15, 10 ayat 16, 19, dan 12 ayat 24, dan 13 ayat 20 dalam kitab Ibrani. Perjanjian, mengapa kita mereka tapi terikat? Dua, setiap orang percaya terikat dengan tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Ya, seperti Rasul Paulus, dia berkata, aku tawanan roh terikat dengan panggilan Tuhan. Ya, dan juga dalam Matius pasal 11 ayat 29, kuk yang kupasang itu ringan, beban itu enak. Jadi kita diselamatkan, diberi tugas kepada kita. Pertama perjanjian, yang kedua adalah tugas pekerjaan kita. Tugas Paulus atau Rabi Saul dalam Kisah pasal 9 ayat 15, 16 disebut sebagai alat pilihan bagi Tuhan, memberitakan nama Tuhan pada bangsa-bangsa lain,
memberitakan nama Tuhan kepada raja-raja, memberitakan nama Tuhan pada bangsa Israel, dan juga menanggung banyak penderitaan karena nama Tuhan. Itu tanggungan dia, sehingga pada waktu terakhir dia berteriak, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu sebagai tugas yang diberikan kepada kita. Jadi saya percaya setiap orang percaya pasti dan akan siap untuk masuk surga. Tapi sebelum ke sana, mari kita berkarya di muka bumi ini. Apa panggilan kita di dalam hidup kita? Pertanyaannya kepada kita, kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa tidak yang lain? Yesus, ya. Berikutnya, apakah kita sudah diperanakan kembali air dan roh, dibarui hati kita? Karena kehendak Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 8, 7 berkata, negeri diperanakan dalam satu hari. Ya, panggilan tugas spesifik apa, spesial apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tentu masing-masing kita memiliki karunia berbeda-beda. Ya, panggilan apa spesial? Apa kita bersedia bukan karena terpaksa melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau terpaksa memang dengan sangat menyesal kita harus akan mengakhiri pertandingan tapi belum selesai kalau itu hanya terpaksa. Bagaimana tindakan kita menyelesaikan tugas tersebut? Ya, tindakan kita seperti apa? Lalu, bagaimana bertugas kita? Saya buat beberapa hal di sini. Yang pertama, kita berdoa dan inventarisir masalah di sekitar kita. Ya, apa-apa masalah dari keluarga, pribadi, bisnis, ya. Semua di sekitar kita inventarisir di dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan sesuai dengan gerakan belas kasihan dari hati kita. Tidak terpaksa, tapi ada gerakan dorongan belas kasihan. Yesus berkata dalam Matius pasal 9 ayat 35, 36 dan 37. Ya, melihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan. Jadi sesuatu yang dikerjakan belas kasihan itu bukan berarti kita mampu mengerjakan segala, tidak. Tatkala belas kasihan bergerak dari dalam batin kita, dan pasti tangan Tuhan turun untuk menolong kita, karena itu sifat Tuhan kita lakukan. Yang ketiga, temukan karunia, keahlian apa yang dalam diri kita. Tatkala kita inventarisir masalah dan kita, apa yang bisa kerjakan keahlian karuniaku ini yang Tuhan berikan sesudah aku diselamatkan. Ini yang perlu kita. Itu namanya keterikatan kita dengan panggilan Tuhan. 4, temukan apa juga temperamen kita. Ya, memang temperamen kita mempengaruhi tugas kita, baik sebagai leader atau sebagai tim kerja biasa. Itu temperamen juga menentukan. Walaupun punya keahlian, temperamen sangat mempengaruhi. Ada 4 jenis temperamen manusia. Kita bisa ditempatkan di mana kita enjoy di tempat yang ditempatkan itu, sehingga kita tidak berkata, kamu enak ya jadi pemimpin, saya di sini setengah mati dah. Memang kita ditempatkan sudah temperamen kita oleh Tuhan di tempat itu. Maka cintailah apa yang kita kerjakan, maka itu pasti berhasil. Yang kelima, minta bimbingan oleh pembina rohani. Semua kita harus punya pembina, baik langsung maupun tidak langsung, baik lewat pertemuan fisik atau onsite maupun online. Kita bisa berkomunikasi, minta nasihat, minta bimbingan, minta doa, minta arahan. Pasti kita akan bisa tercover dengan baik, sehingga panggilan yang mengikat hidup kita tidak menjadi beban, tapi kita cakap melakukan, sehingga kita akan bersuka cita pada waktunya. Karena dalam Mazmur 126 ayat 5-6 berkata bahwa orang yang berjalan maju, menabur, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Tetapi dalam ayat 1 berkata, terjadi sudah mimpi kita, mimpi terwujud kalau kita bergumul dan kita dibina orang-orang yang sudah berpengalaman. Itu pasti berhasil. Yang keenam, komitmen dan tumbuh dalam sebuah jemaat lokal. Ya, orang yang liar, ya independen, tidak diayomi dalam jemaat lokal, sekalipun punya banyak karunia tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena karakternya tidak terbentuk dengan baik. Karena disitulah kita belajar untuk saling mengasihi, saling penyerahan hak, saling pendudukan diri, saling mengampuni, saling mendorong dalam kasih. Kita akan bertumbuh bersama
di dalam jemaat lokal yang Tuhan tempatkan kita masing-masing. Yang ketujuh, beri diri terlibat dan turut ambil bagian dalam pekerjaan membangun tubuh Kristus dan keahlian tadi ya, bagian tadi. Beri diri kita, tawarkan diri kita. Ya, Alkitab berkata, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Rela dulu beritakan, nanti honor dari belakang. Kadang-kadang honor itu jadi penghalang. Ya, oh honor saya berapa ya, gaji saya berapa ya, tidak perlu. Ya, Tuhan akan mengerjakan atau menyediakan keperluan kita tepat pada waktunya. Sehingga mudah boleh kelaparan, tapi orang melakukan pekerjaannya tidak pernah kelaparan. Luar biasa. Oke, kesimpulannya, satu, semua orang telah ditebus dengan darah Yesus yang suci, yang mahal, menjadi bebas dan merdeka. Yang kedua, semua orang yang bebas merdeka harus punya kuk yang dipasang oleh Yesus. Ingat, kuk itu ringan dan enak. Yang ketiga, hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan dalam kuasa Roh Kudus. Itu ikatan hidup kita seperti ada tulis dalam Yesaya 59 ayat 21. Tuhan menaruh roh dan firman-Nya dalam hidup kita. Diri kita, generasi mendatang bahkan turun-temurun. Dalam Roma 17 ayat 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, ya, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan perkataan, tetapi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sebagai anak kerajaan Allah dan ahli warisnya, kita semua membangun kerajaan Allah di bumi ini sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sehingga kita dapat berkata setelah selesai tugas di bumi, dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran, dia dikaruniakan Tuhan, hakim yang adil pada harinya, untuk semua orang yang merindukan dia, untuk saya dan untuk semua orang merindukan dia, maksudnya ya, akhirnya dapat mahkota dari Tuhan.